Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syahri SPD, merupakan salah satu mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, dengan nomor induk mahasiswa 520109110773. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 2 Pulau Boyo kelas 6 dengan materi ketentuan puasa sunnah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah mandi apa belum? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya terlebih dahulu agar lebih barokahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan penuh harapan dan keyakinan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami mohon kesediaannya ketua kelas, silakan memimpin doa. Ya, silakan. Silakan maju ketua kelas untuk pimpin doa. Siap, gerak. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang kami banggakan, pada pagi hari ini ada enggak yang tidak masuk sekolah? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, supaya lebih jelasnya kita absen dulu ya. Katakan hadir ya, bagi yang dipanggil namanya. Yang pertama, Fatahul Bahri. Ya. Sehat? Firdaus. Sehat? Ya, alhamdulillah. Fatimah. Fatimah. Hadir semua anak-anakku yang kami banggakan untuk meningkatkan rasa mahabbah atau rasa cinta kepada negara kita ini. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, kami mohon untuk semua anak-anak untuk berdiri semua ya. Dalam hal ini juga akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan. Ketua kelas silakan maju. Indonesia kembali di sanalah aku berdiri dan kami Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Hiduplah Indonesia.
Ya, kami mohon untuk semua peserta untuk duduk kembali. Ya. Ya, selanjutnya tujuan daripada kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa harus meyakini bahwa proses sunnah. Anak-anakku yang kami banggakan, sebelum kita membahas tentang video yang barusan kita saksikan, ada enggak yang masih ingat materi kita yang lalu? Tentang membahas tentang apa? Minggu kemarin kita bahas tentang puasa sunnah, ya. Ada enggak yang paham apa itu puasa sunnah? Ada? Ada yang paham? Ya, puasa sunnah adalah menahan diri dari makan dan selanjutnya kita akan menyaksikan tentang video pembelajaran. Aku tadi makan, beneran maaf, aku nggak tahu kalau abang sedang berpuasa. Enggak kok, aku cuma mau pesen. Besok kalau ketemu aku lagi, jangan cuma nawarin air, tawarin makan sekalian, oke? Nah, kok gitu? Ya, siapa tahu, besok aku lupa lagi kalau sedang puasa. Namanya juga usaha. Oke lah. Tepung semangat. Didik, tapi ini sifatnya per kelompok. Ya? Nah, sekarang Pak Guru akan bagi ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, nah, nanti silakan ya, anak-anak silakan duduk misalnya di kelompok 1 ini siapa ketuanya. Silakan didiskusikan dulu siapa yang ditunjuk sebagai ketua. Dan nanti hasil dari kerjasama kalian ini harus ada satu orang perwakilan, satu orang saja ya yang akan maju untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya. Paham? Nah, silakan dibaca soalnya dulu ya terkait video ya. Kemudian kelompok 2 ya, silakan dibaca soalnya dulu ya. Nah, dan didiskusikan bersama teman-temannya. Oke ya, berdasarkan video yang barusan kita tonton atau yang kita amati bagaimana atau kelompok 3. Siap? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Silakan mulai dari sekarang. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan tanyakan langsung ya. Ya, silakan. Semuanya harus kerja ya. Bantu temannya. Ayo kerjasama, bantu teman-temannya. Misalkan dari video yang barusan kita tonton itu video apa misalnya? Ya, paham? Ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Mari kita simak bersama hasil diskusi terkait video yang barusan kita saksikan. Ya, yang pertama kita panggil dari perwakilan dari kelompok 1 silakan. Dari kelompok 2, kelompok 3 silakan disimak ya. Ya, silakan. Nama kelompoknya ya, sebut. Nama kelompok 1. Ya, kemudian jawabannya apa? Saya pilih dari itu. Silakan juga apa hasilnya. Baca langsung. Secara bahasa, puasa atau sahur berarti menahan, sedangkan menurut istilah syarat, puasa adalah menutupi hal-hal yang membatalkan puasa sejak menutup fajar hingga terbenam matahari dengan niat tertentu. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan. Kemudian selanjutnya kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 2, silakan. Nama kelompok 2. Ya. 1. Bagaimana berpuasa bagi orang yang makan dengan tidak sengaja? Oh, jadi kesimpulannya berarti kelompok 2 ini mengambil tema tentang isi videonya tadi.
Ada orang yang dikasih minuman sama temannya, itu kesimpulannya. Terus, lanjutkan. Puasanya tetap sah dan tidak batal. Boleh melanjutkan puasanya karena tidak ada unsur kesengajaan, karena faktor lupa. Sedangkan lupa merupakan salah satu orang yang dimaafkan dalam Islam. Ya, luar biasa. Ya, baik terakhir untuk 3, silakan. Jadi luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Oke. Selanjutnya anak-anakku yang soleh dan soleh, supaya lebih jelasnya lagi terkait materi kita pada pagi hari ini, silakan disimak PPT berikut ini. Ya. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang mengamalkan puasa sunnah. Puasa sunnah. Ya, bab 9. Tepuk semangat. Oke, anak-anakku yang kami banggakan, perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah puasa sunnah merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Sangat dianjurkan dalam Islam. Banyak sekali keutamaan dan manfaat bagi yang menjalankan. Kira-kira di sini ada nggak yang pernah mengamalkan puasa sunnah? Ya, pernah mengamalkan puasa sunnah? Ya, alhamdulillah ya. Kemudian supaya lebih jelas lagi, kita harus memahami apa sih puasa sunnah itu. Ya, kan sering kita dengar puasa sunnah. Misalkan di kampung kita, keluarga kita, misalkan atau orang tua kita itu pernah menjalankan puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Ya. Tapi kita nggak tahu apa sih puasa sunnah. Dari puasa sunnah, pengertian dari puasa sunnah, supaya lebih jelas lagi ya. Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu shaum. Dari shaum berasal dari bahasa Arab. Shaum yang atau siam, yang artinya menahan. Artinya menahan. Oh, ternyata puasa itu artinya menahan. Itu secara bahasa. Ya, sedangkan secara istilah, kalau secara pendeknya puasa, kalau orang puasa itu kan artinya dia sedang menahan. Secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu. Nah, kita garis bawahi di situ, menahan diri kita dari segala kata-kata segala, ya. Jadi semua yang membatalkan puasa seperti apa? Makan dan minum. Pokoknya kalau kita sedang menjalankan, kalau ingin kita menjalankan ibadah puasa, maka kita harus bisa menahan. Menahan apa? Menahan makan, menahan minum. Ya, dan mulai kapan kita mulai menahan makan dan minum? Mulai dari terbit pada terbenam matahari. Sudah jelas? Jelas? Oke, selanjutnya tujuan puasa. Jadi segala sesuatu atau sebuah perintah, baik itu yang perintahkan kita itu Allah maupun Nabi kita. Ya, kalau kita disuruh mengerjakan sesuatu, misalkan, ya, jangankan Nabi kita, jangankan aturan dalam Islam, misalkan guru, misalkan dalam kelas, kalau kita dikasih PR atau tugas itu pasti ada tujuan. Ya, begitu juga dengan puasa. Apa sih tujuan puasa? Intinya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena puasa ini adalah salah satu perintah. Ya, siapa yang perintahkan? Allah. Bukan manusia, tapi yang perintahkan adalah Allah. Mana contohnya?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di situ ada kata-kata siam. Jadi yang perintahkan itu bukan manusia. Makanya salah satu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan cara berpuasa. Karena puasa ini ada dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau yang wajib itu seperti Ramadan. Ya. Kalau puasa sunnah itu seperti Senin dan Kamis. Ya. Kemudian apalagi? Ada yang tahu enggak? Ada yang masih ingat enggak pelajaran yang lalu? Apalagi puasa sunnah. Puasa hari Senin dan Kamis. Terus apalagi? Puasa Syawal. Biasanya kan begitu selesai Idul Fitri kan ada puasa lagi. Ya kan? Nah, itu juga apalagi termasuk puasa Arafah. Itu tujuannya utama adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya? Misalkan kalau sudah masuk misalkan ini ya misal atau contoh puasa Ramadan. Ya. Jadi Allah perintahkan untuk puasa. Baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Misalkan di dalam puasa kan ada hal-hal yang tidak boleh dikerjakan. Ya, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Misalkan ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, jadi kita kembalikan kepada pengertian daripada puasa tadi, menahan. Ya, menahan. Jadi semua anggota tubuh kita ini harus kita tahan. Apa yang harus ditahan? Ternyata bukan makanan saja yang ditahan, bukan minuman saja yang ditahan. Akan tetapi yang paling penting itu adalah ditahan dalam semua anggota tubuh kita, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, baik itu zahir maupun batin. Misalkan yang nampak saja seperti mata. Kedua mata kita, ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, maka kita harus menahan pandangan kita dari hal-hal yang tidak pantas dilihat. Itu contohnya, ya harus kita tahan. Apalagi telinga. Biasanya sebelum kita puasa, kita sering mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Begitu masuk bulan puasa misalkan, atau kita sedang menjalankan puasa baik itu wajib maupun sunnah, tiba-tiba kita mendengarkan hal-hal yang tidak pantas didengar, mulai kita sadar ini tidak boleh. Ya, karena kita harus tahan semua pendengaran kita, stop. Nah, itulah tujuan daripada puasa. Karena mendengarkan yang tidak baik kita juga merupakan perintah dari Allah. Ngomong kotor juga perintah dari Allah. Apalagi misalkan dikasih dua tangan, ya kita pakai untuk apa? Bersedekah. Ya, tapi ternyata misalkan di luar puasa kita sering mencuri dan lain sebagainya, begitu masuk bulan puasa, tahan, berhenti. Ya, tapi kita ini sedang menjalankan atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Oke, anak-anakku selanjutnya itu barusan tujuan daripada puasa. Selanjutnya ketentuan puasa. Nah, tata cara berpuasa. Tata cara berpuasa itu sama seperti puasa-puasa yang lain. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah sama seperti puasa wajib. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, tidak boleh mendengarkan hal-hal yang tidak pantas didengar,
Tidak boleh kita melihat hal-hal yang tidak pantas kita lihat. Apalagi masalah batin kita. Tidak boleh kita selalu berprasangka buruk. Kalau sudah masuk puasa, stop. Jadi kita harus tahan. Itulah yang dinamakan dengan kata. Tapi stop perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Kemudian berikutnya, niat puasa sudah disesuaikan dengan jenis. Misalkan kalau kita ingin puasa sunnah hari Senin, ya, hari Senin, ya berarti kita harus niatkan juga untuk puasa Senin. Kalau kita ingin puasa, jangan niatnya di situ nawaitu shaum Ramadan, ada ibadah syahri Ramadan. Beda itu puasa Ramadan. Ya, oke. Yang berdasarkan dan sama juga kapan pelaksanaan niatnya sama malam hari. Tapi itu sudah ada peringatannya kalau puasa sunnah itu misalkan selama kita belum makan. Misalkan ada juga pendapat para ulama itu harus malam hari kita berniat puasa. Ada juga begitu dia sadar boleh berniat. Dan ada juga satu kali dalam setahun dia berniat boleh. Ya. Penting karena niat itu letaknya di dalam hati. Yang kalau nawa itu sebutan itu dinamakan dengan lapas atau ucapan. Bukan itu yang dinamakan dengan niat. Tapi itu adalah lapas, tulisan atau ucapan. Yang namanya niat itu adalah keinginan hati. Ya, misalnya besok hari Kamis misalkan. Ya, besok hari cukup kita niatkan dalam hati saja mau puasa, itu sudah dihitung niat. Tidak mesti kita harus bilang awaitu shaum Ramadan. Ya, itu pendapat para ulama. Nah, kalau pendapat ulama itu banyak, ya, yang berbeda. Boleh dilaporkan dalam bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Selanjutnya, syarat sah puasa. Adapun syarat sah puasa adalah yang pertama beragama Islam. Ya, alhamdulillah di ruangan kita ini semuanya Islam. Ya, Islam enggak? Islam. Berarti berhak kita mengerjakan puasa. Yang kedua, mumayyiz. Apa yang kedua? Mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Siapa yang tahu mumayyiz? Ya, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya suci dari haid dan nifas bagi wanita, khusus bagi perempuan. Suci dari haid dan nifas. Nah, apa perbedaan haid dan nifas? Kalian tahu? Kalau nifas, apa itu nifas? Damul kharij akibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah melahir. Ini bagi ibu-ibu orang yang sudah punya keluarga. Nah, sekarang kita ingin menguji dulu apakah benar-benar paham terkait materi kita pada pagi hari ini atau belum. Ya, sekarang Guru akan membagikan sebuah lembar soal. Silakan kalau di awal itu kan kelompok, sekarang masing-masing. Ya, soalnya boleh silakan dilihat. Ya, silakan dilihat soal, kemudian jawab. Ya, soalnya boleh satu, tapi jawabannya tidak boleh sama, harus berbeda. Ya, silakan. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, mulai dari sekarang. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Oke. Ya.
Sudah semua? Yang belum tinggal berapa orang? Oke, sudah. Anak-anakku yang kami banggakan, semuanya duduk semangat. Tepuk diam. Ya, alhamdulillah. Pelajaran kita pada pagi hari ini, jadi kesimpulannya adalah sama tentang puasa, ya. Puasa sunnah. Ya, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Dan dari harapan kita ke depannya, setelah kita mempelajari materi tentang puasa, maka kewajiban kita ya harus mengamalkan materi yang sudah kita pelajari. Jika kita praktekkan di rumah, ternyata setelah kita mengetahui, kita sudah tahu syarat-syaratnya, rukunnya, tata caranya, niatnya, tinggal kita amalkan. Baiklah anak-anakku yang kami banggakan, di awal pembelajaran tadi kita sudah berdoa dengan penuh harapan, ya semoga dipermudahkan, diperlancarkan kegiatan, dan di akhir kegiatan kita akan melanjutkan materi tentang apa? Tentang apa? Puasa sunnah. Tentang surah Al-Duha. Ya, dan insya Allah saya berharap keberkahan dari Allah. Sekali lagi kami mohon untuk kesediaannya ketua kelas untuk memimpin doa, dan kami minta kepada semua anak-anak supaya pertemuan kita pada pagi hari ini bukan hanya sekedar dipermudahkan, tapi yang kita harapkan ini adalah keberkahan. Bagaimana caranya Allah memberikan keberkahan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Salah satu itu adalah dengan berdoa. Kita sudah tahu tata cara berdoa yang baik dan benar. Karena kita akan meminta keberkahan dari Allah ini, ya bukan kepada manusia. Kita harus ibarat kita sedang meminta kepada sang raja. Pertama kita harus tahu aturannya. Jadi seenak-enaknya kita minta, kan? Jangankan sama Allah, kita minta duit sama orang tua kalau tidak ada adab, ya pasti tidak dikasih. Apalagi ini kita minta keberkahan ilmu oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami mohon sekali lagi kesediaannya untuk kepada sebagai doa pada pagi hari ini. Ya. Sudah berdoa. Berdoa dan masjidnya. Kita awali dari surat Al-Fatihah. Ya, secara bersama-sama. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, silakan duduk. Baiklah, anak-anakku yang kami banggakan. Alhamdulillah pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi harapan dan tugas utamanya nanti di rumah setelah kita pelajari materi ini ya kita amalkan ya supaya menjadi lebih berkah. Bisa dipahami? Oke, kami mohon pada semua anak-anak untuk beserta sebuah alat tulisnya silakan masukkan dalam ini. Perhatikan barang-barangnya jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal. Ya, silakan dibersihkan. Sudah? Sudah? Oke, anak-anakku yang kami banggakan, terlebih barokahnya marilah kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan semua alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.